Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Ziyaratul Abrar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenankanlah kami di sini untuk membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Mukmin yang paling cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas." Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka semua adalah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kehidupan setelah mati adalah kehidupan abadi, bukan hitungan tahun. Apalah artinya kejayaan 70 tahun, 80 tahun atau 100 tahun bila dibandingkan akhirat yang abadi. Maka orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan sebaik-baik bekal untuk menghadapi kehidupan abadi. Orang mukmin yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Maka akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal adalah kematian. Dianjurkan bagi setiap muslim, baik yang sehat maupun yang sedang sakit, untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya, kemudian memperbanyak hal tersebut, karena mengingat mati dapat menghalangi dari berbuat maksiat dan mendorong untuk berbuat ketaatan. Hal ini dikarenakan kematian merupakan pemutus kelezatan. Mengingat kematian juga akan melapangkan hati dikala sempit, mempersempit hati dikala lapang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat At-Tirmizi. Mukmin yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan iman yang benar, tauhid yang murni dan amal yang soleh sesuai dengan tuntunan, dengan landasan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu." Quran Surah Al-Imran surat yang ketiga ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surah Al-Jum'ah surat yang ke-62 ayat 8. Mari kita akhiri membacakan hadis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pompes dan muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan.
diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.